Hai Taurus, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Langsung aja ya, di bulan November ini apa sih yang Taurus perlu ketahui dengan segala komposisi energi semesta di bulan ini? Dampaknya apa sih untuk Taurus? Nah, ini agak-agak heavy cuy, mungkin buat Taurus ya. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin energinya pesannya juga buat kalian ya. Jangan lupa nggak hanya nonton Taurus aja, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Highlights di bulan ini selain new moon di Scorpio yang kita sudah lewatin, juga ada energi full moon di Taurus ya, bersama dengan itu tanggal 15 Saturn yang di Pisces yang retrograde selama ini entah berapa 3 bulan ya. Itu direct di Pisces ya. Plus ada Merkuri yang retrograde. Nah, Merkuri retrograde di Sagittarius tanggal 26. Dan kita sudah masuk ke pre-shadow-nya. Nah. Taurus November 2024. Hai. Banyakan Jin. Taurus November 2024. Oh wow. Tema kalian di bulan ini Five of Swords. Minggu pertama Seven of Swords. Rintangannya Two of Wands. Minggu kedua The World. Rintangannya Seven of Pentacles. Minggu ketiga Ten of Pentacles. Rintangannya Death. Minggu keempat King of Cups. Rintangannya Page of Wands. Action dan saran, advice, Ace of Pentacles. Under the deck Nine of Pentacles. Oke, tema kalian di bulan ini Five of Swords. You going to cut it off. Tema bulan ini kalian akan kelarin, putuskan hal-hal yang bikin kalian rudet, pusing, capek. Kalian akan kelarin, putuskan. Ya, ini energinya Aquarius. Buat Taurus, ini masalah status, ya, masalah karir, masalah visi ke depan jangka panjang, ya, kalian akan putuskan. Status itu bisa status pekerjaan, bisa itu status pernikahan, ya. Ini general reading, jadi ambil yang sesuai atau tidak. Kalau butuh private atau personal reading, di box description ada link ke WA gue, bas aja. Okay. Minggu pertama, kenapa gue bilang tadi ini buat Taurus agak-agak heavy ya, karena aksis Taurus Scorpio, aksis Taurus Scorpio itu tentang financial system di bulan ini ya, tentang apa yang kalian ingin bangun, bagaimana kalian berinvestasi, dan nilai yang kalian pegang, prinsip kalian sendiri ya, itu bagaimana your own value, your own worth ya, harga diri kalian lah ya kan, prinsip-prinsip kalian lah ya, dan bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, berinvestasi
Ya. Minggu pertama kalian dapat Seven of Swords. Seven of Swords ini energi Aquarius juga, ya. Well, di Aquarius kan ada nanti tanggal 19 Pluto masuk. Tapi yang jelas karena ini minggu pertama itu belum, ya. Belum ada di situ. Anyway, kalian mencoba mencari dengan energi Seven of Swords, kalian mencoba mencari celah. You are being a smart ass gitu, smart kalian mencoba mencari celah untuk karir kalian, pekerjaan kalian, ya, bahkan untuk status kalian sendiri. Kalian mencoba untuk bahkan untuk visi kalian. Kalian mencoba mencari celah, membangun strategi untuk mungkin ya ini ya, untuk karir kalian sendiri, dan memang untuk status kalian sendiri. Dan challenge-nya atau obstacles-nya, rintangan kalian adalah Two of Wands. Ini energi Aries, Two of Wands. Kalian lagi di persimpangan jalan. Itu di minggu lalu ya, di awal bulan. Kalian di persimpangan jalan ini mesti gimana nih gitu. Gue mesti ngapain sih? Kalian lagi di persimpangan jalan. Nah, karena ini energi Aries, ya. Kalian sama-sama gelap gitu. Jadi mau jalan ini, mau jalan itu, di persimpangan itu semuanya kalian nggak tahu kemana arahnya gitu. Kalian bingung. Kalian nggak punya arah, nggak punya kompas, kurang lebih gitu. Nggak punya map juga gitu kan. Terus gimana? Itu rintangan di minggu pertama kemarin untuk mengambil keputusan, mengambil jalan yang mana, ya, untuk sambil mencari strategi untuk menghadapi entah itu bisnis, usaha, karir, juga status kalian sendiri, ya. Entah itu perkawinan, pernikahan, whatever. Di minggu kedua, the word, it's over, sudah kelar. It's over. Ini energinya Aquarius juga. Status itu, apapun itu statusnya, ya, mungkin pekerjaan, mungkin usaha, itu kelar gitu ya. Visi ke depannya juga mungkin kelar, udah siklusnya udah bulat gitu. Udah kelar. Rintangannya itu Seven of Pentacles. Rintangannya adalah kalian diminta bersabar. Jadi, oke, ini udah kelar. Tapi kemampuan sama resources gue belum mumpuni, belum mencukupi untuk benar-benar membereskan ini semua. Gimana dong gitu kan. Jadi kalian diminta bersabar. Ini energi Capricorn ya. Pluto di Capricorn, dan dia oposisi dengan Mars di Cancer kemarin waktu di awal. Jadi Mars masuk ke Leo itu tanggal 4 ya. Tapi energi Mars oposisi Pluto ini sampai Mei bulan depan sampai Mei tahun depan maksudnya. Ya, tahun 2025. Mars memang udah masuk ke Leo tanggal 4. Tapi dia jalannya pelan banget karena Mars itu udah mulai ngerem. Karena bulan depan, di awal bulan Desember, Mars retrograde sampai Mei. Jadi dia akan balik lagi nanti ke Cancer, gitu. Dan Mars di Leo, buat Taurus, itu tentang rumah, properti, tentang keluarga, rumah tangga, tradisi, stabilitas emosional. Jadi apa yang kalian lakukan, gitu, bicara tentang Mars itu action. Apa yang kalian lakukan untuk
stabilitas emosional kalian sendiri. Ya, itu Mars di Leo. Kalau kemarin Mars di Cancer mungkin tentang anak-anak kalian, tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, ya, tentang masa kecil kalian. Lagi-lagi ini general reading, jadi gue bicarakan energi secara general. Ya. Untuk beberapa kalian ini juga tentang romance, ya, tentang relationship kalian, ya. Oposisi dengan Pluto. Pluto itu kan transformasi, ya, perubahan. Yang masih ada di 29 derajat di Pluto. Tanggal 19 dia masuk ke Aquarius. Sedangkan dengan energi Pluto di Capricorn, ya, buat Taurus itu tentang travel, ya, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, peraturan, hukum, dan tralala. Ya, bagaimana menerima perbedaan, tentang jarak secara geografis juga emosional. Ya. Jadi perubahan-perubahan. Wait. Ya. Taurus, Gemini, Cancer, dan bagaimana hubungan kalian. Jadi kalau kemarin di akhir bulan, ya, di akhir bulan atau nggak di awal bulan, saat New Moon di Scorpio itu, hubungan kalian juga dengan siblings, ya, dengan kakak, adik, keluarga, dan pemahaman kalian tentang cara berpikir kalian sendiri, ya, pengetahuan kalian. Kita semua ini kan bungkusan dari memori-memori kita, perjalanan hidup kita, ya, persepsi-persepsi kita itu terbungkus, terbentuk oleh, gitu, pengalaman-pengalaman kita, dan sebagian, ya, lebih banyak karena pengalaman-pengalaman kita dan juga karena kita diajarkan, ya. Dan bagaimana hubungan kita dengan sekitar, lebih tetangga, kakak, adik, bagaimana kita dibesarkan. Dengan energi Pluto, dengan energi Capricorn, ya. Jadi di minggu kedua itu kalian ingin mengakhiri sesuatu yang memang sudah berakhir. Itu kalian punya kekhawatiran, kalian lagi mencoba melihat, ya, bersabar melihat nilai-nilai yang kalian memang miliki di dalam proses kalian sendiri, dengan pedoman pemahaman kalian atau konektivitas kalian dengan keluarga, bagaimana kalian dibesarkan juga. Ikatan-ikatan yang kalian miliki juga. Wow, deep, ya, deep. Anyway, lanjut ke minggu ketiga. Kalian dapat Ten of Pentacles. Ten itu awal juga akhir, ya. 10 itu awal, akhir, dan juga awal. Ini tentang komitmen, pernikahan, perkawinan, seperti digambar, ya. Tradisi, kontrak, stabilitas finansial, ya. Ini energinya Virgo. Buat Taurus ini juga tentang bagaimana kalian mensyukuri itu, bagaimana kalian mengekspresikan
Ini juga kreatif, masuk ke dalam kreativitas. Jadi sesuatu yang itu seperti gue bilang awal juga akhir, ya. Ini lebih penerimaan, bahkan juga pelepasan, melepaskan. Apa itu yang namanya komitmen, kontrak, pernikahan, atau stabilitas ekonomi. Karena rintangannya, obstacles-nya adalah death, ending, and beginning. Tapi kalian dapat yang ini nih, yang terang, bukan yang gelap. Ada terang. Dan ada yang nari di belakang. It's naked. Telanjang. Naked. Kalian harus memulai apapun itu dari awal dengan tanpa busana, tanpa embel-embel, tanpa label, dalam kesederhanaan. Wow, that's deep ya. Dan ini energi death, ini energi Pluto. Mungkin kalian harus melepaskan juga yang namanya semua doktrin, pemahaman, pengalaman, bahkan proses bagaimana kalian dibesarkan dan hubungan kalian dengan kakak, adik. Melepaskan semua yang tadinya masih ada melekat di badan kalian, apapun itu label dan embelnya. Wow. Itu rintangannya untuk bisa mencapai stabilitas finansial. Oke. Minggu keempat kalian dapat King of Cups. Kalian dapat yang munggungin ya, bukan yang ke depan begini, tapi dapat yang munggungin. King of Cups, ini energinya Pisces. Buat Taurus, kalian mencoba menjaga jarak. Kalian mencoba untuk lebih memahami sisi emosional kalian sendiri, ya. Mencoba untuk menjaga jarak atau tidak menampilkan sisi emosional kalian. Kalian mencoba untuk lebih bijak secara emosional. Rintangannya adalah Page of Wands. Jadi di minggu keempat ini kalian mencoba untuk menutup diri secara emosional. Kalian lebih ke dalam diri kalian sendiri, ya. Mencoba untuk memahami diri kalian sendiri secara emosional. Tapi rintangannya adalah kalian harus memulai sesuatu yang baru. Kalian di saat yang bersamaan kalian harus punya semangat untuk menjalani apapun yang kalian harus lakukan. Action dan juga advice, ya. Action jadi tindakan, saran atau tindakan buat kalian adalah Ace of Pentacles. Mulailah, ciptakanlah, atau ini juga maksudnya adalah kalian akan mendapatkan kesempatan itu, ya. Kalau kalian berani untuk ngambil kesempatan itu, just do it. Raihlah gitu peluang itu. Akan ada peluang dan kalian raihlah, ambil aja. Alam bawah sadar kalian, Eight of Pentacles, ini energi Virgo.
Kalian punya kemampuan. Kalian itu cukup. Kalian cukup. Kalian nggak kekurangan. Kalian cukup. Tapi yang kalian perlu sadarin ya, ini madepnya kalian masih munggungin ya, bukannya begini. Kalian masih belum menyadari kalau kalian itu cukup. Kalau kalian mampu. Kalau kalian itu self-sufficient. You are enough gitu kan. Kalian itu mandiri, udah cukup mandiri. Kalian itu berkecukupan udah. Jangan fokus pada kekurangan. Ya. Ekspresikan kalau kalian cukup. Kita langsung ke Wisdom of the Oracle ya. Saran dan petunjuk untuk Taurus di bulan November 2024. Keluarnya breathe. Jangan lupa nafas. Bersabar. Bersabar di sini maksudnya nafas. Supaya kita nggak rudet. Supaya kita bisa lebih relax. Jangan lupa nafas. Di situ ada kedamaian, peace. Oke, udah segitu aja Taurus ya. Semoga resonate. Dan kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Terima kasih.